Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Selamat datang and welcome back to my channel dengan saya Fitrianingsih. Dan seperti biasa kita masih akan bahas lagi seputar perkuliahan di UT. Jika di video sebelumnya saya sudah membahas tentang beberapa fakta penting yang harus diketahui oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah karir, maka di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua penyebab utama kenapa mahasiswa UT gagal karir. Nah, berhubung saat ini kita belum memasuki jadwal perkuliahan yang baru, jadi bagi teman-teman yang saat ini akan mengikuti mata kuliah karya ilmiah, nggak ada salahnya untuk cek dulu kira-kira apa sih penyebab mahasiswa gagal karir, supaya teman-teman nantinya tidak mengikuti kesalahan yang sama dengan mahasiswa sebelumnya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Untuk teman-teman ketahui, dua hal yang paling penting di dalam karya ilmiah itu adalah originalitas tulisan dan juga isi tulisan itu sendiri. Di mana kedua poin ini harus mengikuti kaidah penulisan karangan ataupun karya ilmiah. Oke, langsung kita cek bagian yang pertama. Nah, alasan pertama yang menyebabkan mahasiswa tidak lulus mata kuliah karir di UT adalah originalitas tulisan. Di dalam mata kuliah karya ilmiah tersebut, tulisan yang teman-teman muat harus merupakan tulisan teman-teman sendiri. Artinya bukan copy paste dari sumber orang lain. Di poin ini saya juga jelaskan bahwa tulisan yang teman-teman muat di dalam mata kuliah karya ilmiah ini belum pernah dipublikasikan secara online. Dari sini mungkin muncul pertanyaan, kalau kita bikin karya ilmiah sudah pasti kita ambil sumber dari orang lain. Terus gimana dong supaya itu bisa jadi tulisan kita sendiri? Jadi kalau teman-teman mengambil sumber dari orang lain, artinya sumber tersebut pasti sudah pernah dipublikasikan, baik secara online maupun offline. Untuk itu, teman-teman perlu membuat kutipan atas sumber yang teman-teman gunakan sebagai data dan juga fakta di dalam bahan penulisan karya ilmiah tersebut. Nah, ininya nanti akan mengidentifikasi bahwa tulisan tersebut bukanlah hasil plagiasi. Kalau plagiasi itu copy paste. Ngomong-ngomong soal plagiasi, mungkin teman-teman masih mikir, kira-kira benar nggak sih nanti UT benar-benar bisa mengecek plagiasi atau nanti UT bisa otomatis tahu kalau ini sumbernya copy paste gitu ya. Karena selama ini sejauh pengalaman saya kuliah di UT, itu kalau tugas maupun diskusi, mau kita copy paste pun dari sumber aslinya ya, jarang dosen yang akan bilang, wah ini plagiasi nih. Jadi itu mungkin yang menyebabkan mahasiswa kurang hati-hati pada saat mengambil mata kuliah karya ilmiah ini, karena mengira penulisan karya ilmiah itu sama dengan mengerjakan diskusi dan tugas di Tuton ataupun mungkin ada tugas-tugas di Tuweb dan layanan belajar lainnya. Tapi berbeda dengan mata kuliah karya ilmiah ini. Di sini UT menggunakan aplikasi Turnitin. Nah, untuk teman-teman ketahui aja, aplikasi Turnitin ini adalah aplikasi untuk mengecek tingkat plagiasi yang banyak digunakan oleh berbagai institusi dan juga organisasi di dunia. Aplikasi Turnitin ini tidak bisa dibeli secara pribadi. Jadi untuk bisa masuk keanggotaan, kita harus mendapatkannya dari organisasi ataupun institusi kita. Contohnya kita yang kuliah di UT. Karena UT menggunakan langganan aplikasi Turnitin ini, jadi kita yang menggunakan akun Office 365 itu bisa memanfaatkan aplikasi Turnitin ini secara gratis. Nah, gimana sih cara kerjanya Turnitin ini? Yang pertama, kalau biasanya tugas itu kita uploadnya dalam versi PDF ya kan? Kalau PDF itu memang susah Turnitin melakukan pengecekan. Nah, di sini kita teman-teman di dalam mata kuliah karir itu setiap sesinya kalau saya nggak salah harus upload filenya dalam bentuk dokumen, dalam bentuk file Microsoft Word. Kemudian file ini nantinya tinggal dimasukin ke sistemnya Turnitin. Lalu sistem ini nanti akan otomatis mendeteksi sumber plagiasi. Jadi nanti akan langsung terlihat seberapa persen plagiasi yang dilakukan. Jadi yang dicek Turnitin ini adalah kesamaan tulisan dengan sumber aslinya yang sudah lebih dulu dipublikasikan dari tulisan kita. Ini saya contohkan, saya tadinya juga nggak percaya kalau Turnitin itu beneran ada ya. Jadi saya pernah melakukan pengecekan dengan Turnitin ini karena kemarin untuk kebutuhan publikasi jurnal.
Turnitin ini nanti seperti ini teman-teman. Nanti Turnitin otomatis mendeteksi nih kata-kata yang seperti ini yang berwarna-warni ini ya. Tadinya tulisan ini udah saya paraphrase, tapi ternyata masih terdeteksi sebagai plagiasi. Nah, segitu detailnya aplikasi Turnitin ini mendeteksi kesamaan tulisan dengan sumber aslinya. Jadi benar-benar harus kreatif saat menulis ini supaya tingkat persentase plagiasinya minimal kalau untuk mata kuliah karir itu 30%. Saya karena untuk publikasi jurnal itu kemarin diminta 10%. Kita langsung ke bagian yang terakhir. Di sini langsung terlihat nih evaluasinya, langsung terlihat berapa tingkat kesamaan kita dengan sumber asli. Ternyata di sini ditemukan, dari sini kita ketahuan melakukan plagiasi. Oke teman-teman, sekilas tentang aplikasi Turnitin ya. Kembali lagi ke poin yang kedua. Alasan kedua, kenapa teman-teman tidak lulus dalam mata kuliah karya ilmiah, yaitu isi tulisan. Isi tulisan ini banyak, mulai dari format penulisan, sistematika, syarat, dan ketentuannya. Itu harus kita ikuti. Karena teman-teman kuliah di UT, jadi semua syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam buku panduan karya ilmiah UT harus teman-teman ikuti. Format penulisan misalnya, ukuran margin kertas yang digunakan berapa, jenis tulisannya apa, spasinya berapa, itu harus teman-teman perhatikan. Kemudian sistematikanya. Sistematikanya mulai dari pendahuluan, pembahasan, hingga penutupnya itu apa aja poin-poinnya yang boleh. Nah, itu harus juga diperhatikan, termasuk syarat dan ketentuannya ya. Jadi untuk penulisan karya ilmiah ini, supaya teman-teman bisa lulus dalam mata kuliah ini, dua hal yang harus diperhatikan adalah, bacalah panduan dan anjuran penulisan di dalam setiap sesi bimbingan yang teman-teman ikuti. Kerjakan dan ikuti seperti apa alurnya, dan semoga teman-teman bisa sukses mengikuti mata kuliah karya ilmiah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi blog saya di www.fidrianingsi.com. See you soon. Assalamualaikum.